Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk kepada manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ketika bicara sosial, jadi konteks sosial itu adalah setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Jadi kalau manusia sebagai makhluk sosial itu karena ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Jadi memang di dalam dalam manusia itu tadi ada dua peran. Peran dia sebagai individu tadi yang mengedepankan kepentingannya, tapi ada juga peran dia sebagai makhluk sosial. Nah, peran dia sebagai makhluk sosial itu karena apa? Karena memang ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan itu memang juga sudah jadi dalam individu itu sudah ada itu gitu. Jadi dia bisa menjadi manusia makhluk individu, bisa makhluk sosial. Dan manusia itu tunduk pada norma sosial dan aturan. Nanti dengan adanya norma-norma, aturan-aturan itu akan melahirkan suatu interaksi gitu ya. Manusia itu sebagai makhluk sosial, bahwa dia tunduk dengan peraturan di masyarakat gitu ya. Dia tunduk dengan peraturan negara, itu dia sebagai makhluk sosial. Menyampingkan tadi yang peran dia sebagai makhluk individu. Kemudian perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Gitu. Nah, jadi dengan dia berinteraksi, bisa jadi dia akan mendapatkan penilaian-penilaian. Gitu. Nah, dia membutuhkan itu. Gitu. Manusia membutuhkan itu dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Ini pasti sudah jadi kebutuhan kita, gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk berteman dengan orang didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan. Nah, ini juga walaupun dengan kondisi seperti sekarang, misalnya pandemi itu, sebagai makhluk sosial kita tetap melakukan interaksi dengan orang lain, walaupun akhirnya dengan interaksi melalui sosial media, gitu ya. Ya intinya adalah melakukan tetap interaksi tapi dengan menjaga batasan fisik. Kemudian manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Jadi itu yang juga perlu diperhatikan, bahwa ketika ada individu yang dia hanya memikirkan pemenuhan perannya sebagai makhluk individu tanpa memperhatikan manusia yang ada di sekitarnya, itu juga perlu dipertanyakan, bahwa dia mungkin peran dia sebagai makhluk sosial itu sudah luntur mungkin ya, atau sudah tidak ada. Jadi memang kalau kita tahu ceritanya mungkin Tarzan itu hidup di hutan dengan hewan. Jadi akhirnya kan sifat dan yang keluar dari individunya dia itu adalah sosialnya, itu adalah dengan hewan, dengan yang lainnya. Akhirnya yang tumbuh itu adalah manusia yang hidup mempunyai karakter seperti hewan, gitu ya. Oke. Dan peranannya sebagai makhluk sosial adalah melakukan interaksi dengan manusia lain. Jadi individu itu ketika dia berperan sebagai makhluk sosial, dia akan berinteraksi dengan orang lain, gitu ya, dengan manusia lain atau dengan kelompok lain, gitu ya. Dan juga membentuk kelompok-kelompok sosial, mau itu kelompoknya, kalau di kelas kadang kelompoknya berempat gitu, satu geng gitu ya. Atau misalnya dia kelompok-kelompok sosial satu kelas, nah itu bagian dari membentuk suatu kelompok.
dan menciptakan norma-norma sosial sebagai peraturan tertib kehidupan dalam berkelompok. Ya contohnya tadi aja, kalau bergeng 4 orang, 5 orang, itu pasti udah ada tuh peraturan-peraturannya. Besok kita nongkrongnya di sini ya, pakai baju ini ya. Nah, itu bagian dari norma sosial atau aturan-aturan dalam suatu kelompok. Dan manusia itu ketika dia sebagai makhluk sosial, dia akan taat dengan peraturan. Berikutnya kita pahami masyarakat. Masyarakat itu apa gitu ya? Apa yang menjadi unsur di masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu unsurnya adalah, kalau dalam Craig menyatakan bahwa unsur masyarakat itu adalah kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi. Jadi memang dalam pengertian Craig dan sebagian besar menyatakan bahwa yang namanya masyarakat, dia kolektif interaksi manusia yang dia terorganisasi. Jadi ada unsur pengaturan atau norma-normanya, itu yang dikatakan masyarakat gitu ya. Jadi kegiatannya juga terarah pada sejumlah tujuan yang sama gitu. Kemudian memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama. Jadi masyarakat itu punya satu visi, biasanya satu visi. Secara umum, makanya biasanya disebut dengan komunitas. Oke, Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.